Dulu diremehkan, kini jadi bos besar. Mantan suami syok kerja di perusahaanku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di Cerita Ainun, channel yang menghadirkan kisah-kisah inspiratif penuh makna yang semoga bisa jadi pelajaran hidup buat kita semua. Sebelum kita mulai, semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan, rezeki yang lancar, dan kebahagiaan dalam setiap langkahnya. Amin ya Rabbal Alamin. Sebelum mulai, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ya, biar aku makin semangat buat bagiin cerita-cerita inspiratif lainnya. Nah, di cerita kali ini, kisah seorang wanita tangguh bernama Anjani. Seorang ibu yang dulunya hidup dalam tekanan dan hinaan, bahkan ditinggalkan suaminya demi ambisi pribadi. Tapi siapa sangka, setelah melewati banyak luka dan perjuangan, Anjani bangkit, bekerja keras, hingga akhirnya menjadi seorang CEO sukses yang dihormati banyak orang. Lalu, bagaimana reaksi sang mantan suami, Ricky, saat akhirnya harus bekerja di bawah pimpinan Anjani? Apakah ia menyesal? Apakah mereka akan kembali bersama? Semua jawabannya ada di kisah lengkapnya dari Terhina Jadi Terhormat. Kisah Anjani, sang CEO hebat. So, yuk langsung aja kita mulai ceritanya. Selamat menonton, semoga menginspirasi. Di sebuah rumah sederhana di pinggiran kota, hiduplah seorang wanita bernama Anjani. Ia berusia 32 tahun, seorang perempuan yang dulunya dikenal tangguh, cekatan, dan penuh semangat ketika masih bekerja sebagai perawat di sebuah rumah sakit swasta ternama. Wajahnya cantik alami, dengan kulit sawo matang yang bersih dan mata bulat yang dulu selalu tampak cerah. Namun, seiring waktu, sinar di matanya perlahan memudar. Kini, tatapannya lebih sering kosong, seperti menyimpan lelah yang tak berkesudahan. Anjani menikah dengan Ricky 7 tahun silam. Awal pernikahan mereka terlihat begitu bahagia. Ricky, pria berusia 35 tahun itu, adalah sosok yang dulu ia percayai akan menjadi pelindung sekaligus pasangan hidup yang mampu membawanya kepada kehidupan yang lebih baik. Tapi semua itu hanya harapan kosong. Setelah menikah, Ricky mulai menunjukkan sifat aslinya. Ia egois, pemalas, dan suka meremehkan. Pekerjaannya tidak tetap, seringkali berpindah-pindah dari proyek kecil ke pekerjaan serabutan lain, dengan hasil yang tak pernah menentu. Saat pulang ke rumah, bukannya membawa kabar baik atau rezeki, Ricky lebih sering membawa emosi dan kemarahan. Anjani dikaruniai 3 orang anak dari pernikahan itu. Mereka adalah satu-satunya alasan ia masih bertahan. Anak sulung mereka, Risa, berusia 8 tahun. Ia anak yang cerdas dan penuh perhatian. Meski masih kecil, Risa sudah terbiasa membantu Anjani mengurus adik-adiknya. Ia pandai membaca dan suka sekali belajar, walau hanya memiliki beberapa buku bekas dari sumbangan tetangga. Di balik matanya yang besar dan jernih, Risa memendam kekhawatiran seperti orang dewasa. Anak kedua mereka, Rio, baru 5 tahun. Tubuhnya kurus, tapi semangatnya tidak pernah padam. Ia sering bermain sendirian di sudut ruang tamu dengan mainan seadanya, seperti mobil-mobilan dari kayu atau kertas lipat buatan kakaknya. Rio jarang mengeluh, meski seringkali menahan lapar dan haus saat ibunya sibuk. Si bungsu, Nina, bayi mungil berusia 6 bulan. Nina adalah sumber kekuatan Anjani. Senyuman kecil dari Nina selalu mampu menenangkan hati ibunya. Meskipun dalam keterbatasan, Anjani selalu memastikan Nina tetap sehat dan nyaman dalam dekapannya. Siang itu hujan turun deras, seperti mencerminkan suasana hati Anjani. Atap seng rumah mereka bocor di beberapa titik, membuat lantai basah dan licin. Anjani duduk di lantai ruang tengah, menggendong Nina yang baru saja tertidur setelah rewel sejak pagi. Sesekali ia melirik jam dinding tua di ruang tamu. Waktu menunjukkan pukul 12:15 menit, perutnya sendiri sudah keroncongan, tapi ia menahan lapar demi memastikan ketiga anaknya makan. Lebih dulu, Risa duduk bersila di karpet tipis, mencoba menyelesaikan PR matematika yang rumit baginya. Pensil yang digunakan Risa tinggal separuh, dan ia harus terus-menerus
meraut ujungnya dengan pisau kecil agar masih bisa menulis. Sementara itu, Rio sedang asyik bermain mobil-mobilan kayu yang catnya mulai mengelupas. Sesekali ia membuat suara seperti mobil balap, tertawa kecil di tengah sunyi. Anjani berdiri pelan, meletakkan Nina yang tertidur di atas kasur tipis, kemudian berjalan ke dapur yang lembab dan dingin. Ia membuka panci aluminium di atas kompor minyak tanah yang api birunya nyaris mati. Isinya hanya sayur bening bayam dengan irisan tempe goreng. Tidak ada lauk lain, beras di karung kecil sudut dapur tinggal segenggam. Saat ia baru saja menyendokkan nasi ke piring, suara pintu depan dibanting keras membuat tubuhnya tersentak. "Brek, mana makanannya?" Suara berat Ricky menggema di rumah sempit itu. Ia berjalan masuk dengan langkah kasar, menendang sendalnya ke sudut ruangan. Anjani buru-buru melangkah keluar dari dapur, membawa piring nasi di tangan. "Sebentar ya, baru selesai masak." Ricky mendekati meja makan tanpa memperdulikan ucapannya. Ia membuka panci dengan kasar, lalu menatap isi panci itu dengan pandangan kecewa dan marah. "Cuma ginian, sayur sama tempe lagi. Lo nggak punya akal apa? Tiap hari makanan begini terus." Bentaknya, lalu duduk dengan malas di kursi kayu reot mereka. Anjani menunduk menahan gemetar tangannya. Ia meletakkan piring nasi di depan Ricky, mencoba bicara pelan. "Uang belanja minggu ini habis buat beli susu Nina, ya aku udah berusaha ngirit." Ricky menyambar sendok, menciduk nasi kasar dan tempe, lalu menyuapkannya ke mulut dengan geram. Ia mengunyah dengan suara keras, kemudian menghentakkan sendok ke meja. "Lo pikir gue nggak capek kerja seharian buat ngasih makan kalian? Di rumah cuma diem, tapi ngatur duit aja nggak bisa. Gimana dulu lo kerja di rumah sakit? Ngelawak ya?" Anjani menghela napas panjang, mencoba menahan rasa sakit di hatinya. Ia ingin sekali membela diri, tapi tak ingin membuat anak-anak ketakutan. Risa diam-diam memperhatikan ibunya, lalu beranjak pelan ke arah adik-adiknya. Ia menarik Rio menjauh, lalu duduk bersandar di dekat Nina, mencoba menjauh dari kemarahan ayahnya. "Kalau nggak becus ngurus rumah, keluar aja dari sini," teriak Ricky lagi. Ia minum air putih dari gelas yang mulai retak di bibirnya, lalu bersandar malas di kursi sambil memainkan ponsel. Anjani menelan air liur, merasa tenggorokannya kering. Ia melangkah ke dapur lagi, menyendokkan nasi ke piring kecil untuk Risa dan Rio, kemudian membawa piring itu ke mereka. "Ini makan malamnya sayang," ucapnya lembut. Rio tersenyum tipis, mengambil piring itu dengan kedua tangannya. "Makasih Bunda." Risa juga tersenyum, walaupun jelas matanya menyimpan kesedihan. "Bunda gak makan?" Anjani menggeleng. "Bunda kenyang, kalian makan aja dulu ya." Malam menjelang. Lampu 10 watt di ruang tamu menyala redup, membuat bayangan temaram di dinding. Anjani duduk bersandar di dinding, memandangi ketiga anaknya yang mulai mengantuk setelah makan malam sederhana itu. Ricky masih di sofa, tertidur sambil mendengkur, bau alkohol menyengat dari mulutnya. Anjani memeluk Nina erat-erat, membiarkan air mata jatuh perlahan di pipinya. Ia mengelus rambut Rio yang tidur meringkuk di sisinya. Risa pun bersandar di bahunya, mencoba menguatkan ibunya meski dirinya sendiri masih kecil. Dalam hati, Anjani berbisik lirih. "Aku gak akan selamanya kayak gini. Aku janji, suatu hari nanti kita akan punya kehidupan yang lebih baik." Tekad itu tumbuh perlahan di hatinya. Ia tahu di balik semua penderitaan ini, ada kekuatan yang belum pernah ia keluarkan. Suatu hari dunia akan mengenal siapa Anjani. Bukan sebagai istri yang direndahkan, tapi sebagai wanita yang bangkit dan mengubah takdirnya. Waktu berlalu. Sudah hampir 1 tahun sejak Ricky memulai bisnis rotinya, sebuah warung kecil yang menjual roti bakar dan kue kering di sudut jalan pasar malam. Awalnya, Anjani yang membantu mengembangkan usaha itu. Ia yang membuat resep roti, mengaduk adonan hingga larut malam, bahkan ikut berjualan ketika pelanggan mulai ramai. Namun, seiring bisnis itu berjalan lancar, sikap Ricky berubah drastis.
Ia semakin sering pulang larut malam, wangi parfum wanita lain menempel di bajunya. Mulutnya makin lancang merendahkan Anjani, seolah semua pencapaian bisnis itu adalah hasil kerja kerasnya sendiri. Ia mulai merasa dirinya lebih tinggi, lebih berharga. Sedangkan Anjani, ia hanya dianggap bayangan masa lalu yang tak lagi pantas berdiri di sisinya. Suatu sore yang mendung, Anjani duduk di ruang tamu sambil menggendong Nina, menenangkan bayi kecil itu yang terus rewel. Di depannya, Rio berusaha menata mobil-mobilan kayu di lantai, sedangkan Risa sibuk merapikan buku-bukunya untuk persiapan sekolah besok. Pintu depan mendadak terbuka keras. Ricky masuk dengan langkah besar, wajahnya cemberut. Ia melemparkan tas lempangnya ke sofa tanpa peduli. Anjani menoleh pelan. "Ya, makan malam sudah siap. Aku buat ayam kecap pakai uang sisa jualan minggu lalu." "Udah," jawab Ricky singkat. Ia berjalan ke meja makan, membuka tudung saji dengan kasar. Ia mengambil piring dan sendok, tapi matanya penuh ketidaksenangan. "Ayam kayak gini lo bilang ayam kecap? Ini ayam kampung keras begini. Susah dikunyah," sentaknya, membanting sendok ke meja. Anjani menahan napas. "Maaf ya, aku cuma beli yang murah, uangnya memang cuma cukup buat itu." Ricky bangkit dari kursi menghampiri Anjani yang duduk di lantai. Tatapannya tajam, penuh amarah. "Dari dulu kerja lo itu cuma ngabisin duit. Lo pikir gampang cari uang? Lo pikir bisnis roti gue berkembang gara-gara lo? Jangan mimpi Anjani, semua ini karena gue. Tanpa gue lo nggak ada apa-apanya." Anjani menguatkan dirinya, menatap suaminya dengan mata berkaca-kaca. "Aku nggak pernah minta apa-apa, Ricky. Aku bantuin kamu dari awal. Resep roti itu resepku, aku yang bikin adonannya setiap malam waktu kamu nyerah. Aku yang jaga warung waktu kamu sakit." Plak. Tamparan keras itu mendarat di pipi Anjani, membuat tubuhnya terhuyung. Rio dan Risa menjerit pelan. Rio langsung berlari memeluk ibunya, sedangkan Risa mencoba menahan air matanya, wajah kecilnya pucat pasi. "Lo mulai kurang ajar sekarang ya, berani ngerendahin gue di depan anak-anak?" bentak Ricky, napasnya memburu. "Lo pikir lo siapa, ha?" Nina mulai menangis keras di pelukan Anjani. Dengan tangan gemetar, Anjani memeluk bayinya lebih erat, berusaha tetap tegar di depan anak-anak. "Udah cukup, Ricky. Tolong jangan begini terus. Kita ini keluarga. Anak-anak butuh bapaknya. Aku butuh suami yang ngerti susahnya kita. Kalau ada yang salah, kita omongin baik-baik," ucap Anjani pelan, hampir berbisik. Tapi Ricky tertawa dingin, tatapannya sinis. "Keluarga? Lo pikir gue butuh keluarga kayak lo? Dengerin baik-baik Anjani. Gue udah muak sama hidup begini. Gue udah capek ngurusin lo sama anak-anak yang nyusahin." Anjani menahan tangisnya. Suaranya bergetar. "Maksud kamu apa, Ricky?" Ricky mengeluarkan amplop lusuh dari sakunya, melemparnya ke lantai di dekat Anjani. "Itu surat cerai, tanda tangan aja, gue mau bebas. Mulai besok, lo bukan siapa-siapa gue lagi." Anjani terpaku. Rio dan Risa membelalak. Risa menggigit bibir bawahnya agar tidak menangis keras. Rio memeluk kaki ibunya, bingung dengan semua yang baru saja terjadi. "Ricky, kita bisa bicarain ini lagi. Jangan karena emosi sesaat kamu buat keputusan sepihak." Suara Anjani lirih hampir putus asa. Tapi Ricky tetap keras. "Gue udah pikirin ini matang-matang. Lo gak selevel lagi sama gue. Gue mau hidup yang lebih baik. Dan lo tetap aja jadi perempuan kampungan, cuma bikin malu." Anjani merasakan dunia di sekelilingnya runtuh. Ia menggenggam Nina erat, sementara air matanya mengalir tanpa bisa ia tahan. Tapi di balik semua itu, ada ketegasan yang muncul di hatinya. Ia meraih amplop itu dengan tangan bergetar. Dibukanya perlahan. Surat cerai itu nyata di depan matanya. Hukum yang akan memutuskan ikatan pernikahannya dengan lelaki yang dulu ia cintai. "Baik, Ricky," Anjani menatap suaminya yang berdiri dengan wajah dingin. "Kalau ini jalan yang kamu pilih, aku nggak akan tahan kamu. Tapi ingat,
kamu ninggalin kami bukan karena aku gak cukup baik, tapi karena kamu yang gak pernah ngerti arti keluarga. Ricky mencibir. Percuma ngomong begitu, Anjani. Gue udah gak peduli. Tanpa berkata apa-apa lagi, Ricky mengambil koper kecil dari kamar, memasukkan baju seadanya. Ia menatap anak-anaknya sekilas, lalu membuang muka. Dalam hitungan menit, pria itu melangkah keluar rumah, tanpa pernah menoleh lagi. Pintu itu tertutup, meninggalkan sunyi yang menggantung. Hujan mulai turun lagi malam itu, seperti menangisi apa yang baru saja terjadi di rumah kecil itu. Anjani duduk di lantai, memeluk ketiga anaknya erat-erat. Air mata jatuh di pipinya, tapi hatinya perlahan mulai menguat. Mulai sekarang, kita jalan sendiri, bisiknya pelan. Tapi Bunda janji, kita akan baik-baik saja. Bahkan, suatu hari nanti, kalian akan bangga jadi anak Bunda. Risa mengusap air mata ibunya dengan punggung tangannya yang kecil. Aku percaya sama Bunda. Bisiknya, suaranya gemetar tapi yakin. Rio memeluk kakaknya. Kita bertiga jagain Bunda sekarang ya. Anjani tersenyum lirih di tengah tangisannya. Iya sayang, kita jagain satu sama lain. Malam itu, Anjani tahu semuanya sudah berubah. Ia tak lagi punya suami, tapi ia masih punya sesuatu yang lebih berharga. Cinta tanpa syarat dari ketiga anaknya. Dan di dalam hatinya, ada satu keyakinan yang tak bisa dihancurkan siapapun bahwa ia akan bangkit demi mereka. Pagi itu, matahari bersinar redup di balik awan. Rumah kecil Anjani terasa lebih sunyi dari biasanya. Sudah 2 minggu sejak Ricky pergi meninggalkan mereka, tapi bekas luka di hati Anjani masih terasa begitu nyata. Meski begitu, ia tak punya banyak waktu untuk meratapi nasib. 3 anaknya butuh makan, butuh sekolah, butuh hidup yang layak. Di dapur yang sempit, Anjani menyeduh teh hangat dari sisa gula yang ada. Ia duduk di kursi kayu, memandangi Risa dan Rio yang sibuk memakai seragam sekolah. Risa membantu adiknya mengancingkan baju, wajah kecilnya serius seperti orang dewasa. Risa, sini, Bunda bantuin rambutnya. Panggil Anjani pelan. Risa menghampiri ibunya, duduk bersimpuh. Dengan cekatan, Anjani mengepang rambut putrinya. Tangannya ringan, tapi hatinya berat. Ia tahu, hidup mereka akan jauh lebih sulit mulai sekarang. Setelah anak-anak berangkat sekolah, Anjani duduk termenung di depan cermin retak. Ia menghela napas panjang, memandangi wajahnya yang tampak lebih tua dari usianya. Lalu, dengan langkah pasti, ia mengambil map biru berisi ijazah dan surat lamaran kerja yang sudah ia susun sejak semalam. Bismillah, bisiknya. Hari itu, Anjani menyusuri jalanan kota dengan bus umum, membawa harapan di pundaknya. Ia melamar ke berbagai tempat, dari toko, apotek, hingga rumah sakit. Tapi semua menolak dengan alasan yang berbeda. Maaf Bu, kami butuh yang masih muda. Pengalaman Ibu kurang sesuai. Lowongannya sudah terisi. Satu persatu pintu tertutup di depan wajahnya. Tapi Anjani tidak menyerah. Sore mulai menjelang ketika Anjani sampai di depan sebuah gedung besar bertuliskan PT Arta Mandiri Sejahtera. Perusahaan ini terkenal sebagai salah satu perusahaan distribusi terbesar di kota itu. Ia hampir tak percaya dirinya berdiri di sana. Tapi, suara kecil dalam hatinya terus menyemangati. Ia melangkah masuk, menatap interior kantor yang modern dengan meja-meja resepsionis yang sibuk melayani tamu. Anjani berdiri sejenak, menenangkan dirinya, lalu menghampiri meja depan. Selamat siang Ibu, ada yang bisa saya bantu? Sapaan ramah seorang resepsionis membuatnya sedikit lega. Anjani tersenyum sopan. Selamat siang, saya Anjani, ingin menyerahkan lamaran kerja, barangkali ada lowongan yang sesuai. Resepsionis itu menerima map Anjani, lalu mengangguk sopan. Tunggu sebentar ya Bu, saya hubungi bagian HRD. Tak lama kemudian, seorang pria muda berpakaian rapi menghampirinya. Wajahnya ramah dengan senyum tulus. Selamat siang Bu Anjani, saya Adit dari HRD. Boleh sebentar ke ruang interview? Anjani mengangguk cepat.
meski hatinya berdegup kencang. Ia mengikuti Adit menuju sebuah ruangan sederhana, di mana wawancara itu dimulai. Jadi sebelumnya ibu pernah bekerja sebagai perawat, ya? Tanya Adit sambil membaca CV di tangannya. Iya pak, 5 tahun di Rumah Sakit Harapan Sejahtera. Jawab Anjani pelan, namun tegas. Adit mengangguk pelan. Tapi di sini kami membutuhkan staf administrasi. Pekerjaannya berbeda. Ibu yakin mampu? Anjani menatap Adit dalam-dalam, lalu tersenyum meski ada rasa getir di hatinya. Saya belajar cepat, Pak. Saya pernah mengurus keuangan warung, mencatat stok barang, bahkan menghitung pemasukan harian sendiri. Mungkin tidak formal, tapi saya yakin bisa. Adit terdiam sejenak, lalu menatap Anjani serius. Kami butuh orang yang tekun, teliti, dan tahan tekanan. Gajinya tidak besar, tapi kerjaannya banyak. Anjani mengangguk mantap. Saya tidak masalah, Pak. Saya siap kerja keras. Adit tersenyum tipis. Baik, kami butuh staf untuk mulai besok. Ibu bisa? Anjani hampir tak percaya telinganya. Bisa, Pak. Saya sangat bersyukur. Terima kasih banyak. Adit mengulurkan tangan dan Anjani menyambutnya dengan gemetar. Selamat bergabung di PT Arta Mandiri Sejahtera, Bu Anjani. Malam itu, Anjani pulang ke rumah dengan wajah yang berbeda. Wajah seorang ibu yang menang atas keputusasaannya sendiri. Risa membuka pintu dan langsung memeluknya. Bunda, tadi Risa dapat nilai bagus di matematika, serunya bangga. Anjani tersenyum lebar. Masya Allah, hebat anak bunda. Ia mengelus kepala putrinya, lalu memandang Rio yang menggambar mobil-mobilan dengan krayon bekas. Nina tertidur di atas tikar, napasnya tenang. Anjani duduk di tengah anak-anaknya, mengusap pipinya yang tadi sempat basah karena tangis bahagia. Bunda juga dapat kabar baik. Rio menatap penuh rasa ingin tahu. Apa bunda? Bunda mulai kerja besok, jawab Anjani lembut. Risa bertepuk tangan, matanya berbinar. Alhamdulillah, jadi kita bisa beli buku baru ya bun? Anjani tersenyum, mencubit lembut pipi putrinya. Pelan-pelan ya, yang penting sekarang bunda kerja. Kita mulai lagi dari awal. Malam itu, mereka makan bersama, sederhana seperti biasanya. Tapi kali ini ada rasa yang berbeda. Ada harapan di dalam setiap suapan nasi dan tawa kecil anak-anaknya. Hari pertama bekerja, Anjani bangun lebih awal. Ia menyiapkan sarapan, membangunkan Risa dan Rio, lalu menyusui Nina sebelum menitipkannya ke tetangga sebelah yang bersedia membantu. Ia mengenakan kemeja putih sederhana dan rok panjang hitam. Tidak ada sepatu mahal atau tas mewah, tapi ia melangkah dengan percaya diri. Ia tahu ini bukan akhir dari segalanya, tapi permulaan. Di kantor, Anjani bekerja lebih keras dari siapapun. Ia mencatat dengan teliti, belajar mengetik cepat, memahami sistem administrasi yang rumit. Setiap kesulitan ia hadapi tanpa mengeluh. Ia bahkan rela pulang lebih malam demi memastikan semua pekerjaannya selesai dengan sempurna. Adit, atasannya, sering mengamatinya dari jauh. Ia terkesan dengan kegigihan Anjani, walau tidak pernah diungkapkan langsung. 3 bulan berlalu, Anjani mulai dikenal di kantor sebagai pegawai teladan. Ia tetap sederhana, tapi pekerjaannya nyaris tanpa celah. Setiap hari, ia pulang dengan senyuman, meski tubuhnya letih. Namun di balik semua itu, ada tekad yang terus tumbuh. Ia tidak akan berhenti sampai bisa memberi anak-anaknya hidup yang layak. Ia tahu perjalanannya masih panjang, tapi setidaknya ia sudah melangkah. Di kamarnya yang sempit, Anjani berdoa setiap malam, memohon kekuatan pada Tuhan. Aku nggak tahu ke depan akan seperti apa, tapi aku janji nggak akan menyerah demi mereka. Dan di luar sana, dunia yang kejam itu perlahan mulai melihat sinar kecil dari seorang ibu bernama Anjani. Tahun-tahun berlalu, dan setiap lembar waktu yang terlewati selalu diisi Anjani dengan kerja keras dan tekad baja. Ia bukan lagi pegawai baru yang kikuk, melainkan seorang profesional yang dihormati. Waktu seolah begitu cepat berjalan, tapi bagi Anjani, setiap langkah yang ia tempuh adalah bukti bahwa ia tidak pernah menyerah.
Di ruang kerja yang kini menjadi miliknya, Anjani duduk menghadap jendela kaca yang menampilkan pemandangan kota. Gedung-gedung pencakar langit berdiri megah dan matahari pagi memancarkan sinarnya. Tangannya memegang sebuah map berwarna hitam, berisi dokumen strategi bisnis perusahaan untuk 5 tahun ke depan. Bu Anjani, rapat dengan tim pemasaran akan dimulai 10 menit lagi. Ujar Siska, sekretarisnya, lewat intercom. Baik, terima kasih Siska, saya segera ke sana, jawab Anjani dengan suara tenang namun tegas. Tapi perjalanan ke titik ini bukan sesuatu yang mudah. Beberapa tahun lalu, setelah bekerja keras di bagian administrasi, Anjani mendapatkan tawaran mengikuti pelatihan manajemen dari kantor. Ia hampir tak percaya ketika Adit, manajer HRD yang dulu menerimanya, datang menghampirinya sambil membawa surat undangan. Bu Anjani, Adit membuka pembicaraan suatu siang. Perusahaan menawarkan pelatihan intensif tentang manajemen operasional. Saya rasa ibu sangat pantas mendapat kesempatan ini. Anjani yang kala itu sedang merapikan dokumen menatap Adit dengan mata berbinar. Saya, tapi Pak Adit banyak yang lebih layak. Adit tersenyum tipis. Saya percaya pada dedikasi ibu. Dari semua karyawan yang pernah saya lihat, ibu yang paling tekun. Pelatihan ini akan membuka banyak pintu. Ambillah. Anjani menunduk sebentar, menahan haru. Terima kasih banyak Pak Adit. Saya akan lakukan yang terbaik. Pelatihan itu tidak mudah. Setiap akhir pekan, Anjani mengikuti kelas selama berjam-jam. Ia belajar tentang manajemen tim, keuangan perusahaan, strategi pemasaran, hingga etika bisnis. Malam-malamnya ia habiskan membaca buku manajemen yang bahkan sulit dimengerti oleh sebagian orang. Di rumah, ia tetap harus menjadi ibu, mendampingi Risa belajar, menjaga Rio yang mulai remaja, dan menyusui Nina yang kini sudah mulai berjalan. Ada malam di mana ia nyaris menyerah. Bunda capek, Kak. Gumam Anjani, menutup buku tebal di tangannya sambil memijit pelipis. Risa yang kini duduk di bangku SMP menghampiri, membawa secangkir susu hangat. Tapi Bunda selalu bilang, capek itu tanda Bunda sedang berjuang, ucap Risa, menirukan kata-kata Anjani dulu. Anjani tertawa pelan menerima cangkir itu. Benar juga, ya. 4 tahun berlalu, Anjani menjadi kepala divisi operasional di PT Arta Mandiri Sejahtera. Ia memimpin tim besar, mengatur alur distribusi ratusan klien, dan memastikan semua target perusahaan tercapai. Banyak yang meragukannya di awal, tetapi Anjani membuktikan bahwa kepemimpinan tidak diukur dari suara yang keras, melainkan ketegasan, empati, dan visi yang jelas. Di suatu rapat besar, Anjani memimpin presentasi strategi baru di hadapan para dewan direksi. Dengan pendekatan efisiensi di jalur distribusi baru, Anjani menjelaskan sambil menatap slide presentasi, kita mampu menekan biaya operasional hingga 20% tanpa mengurangi kualitas layanan. Seorang dewan direksi, Pak Bram, mengangguk puas. Strategi yang berani, Bu Anjani. Tapi apakah tim Anda siap menghadapi tantangan ini? Anjani menatap semua orang di ruangan itu, matanya penuh keyakinan. Saya sudah siapkan tim yang solid. Kami bukan hanya siap, Pak Bram. Kami akan melampaui target. Suasana ruangan sejenak hening sebelum diisi tepuk tangan pelan dari para dewan. Adit yang kini menjabat sebagai Direktur HRD tersenyum bangga di sudut ruangan. Tahun berikutnya menjadi titik balik besar. CEO perusahaan saat itu, Pak Surya, memutuskan pensiun dini karena alasan kesehatan. Rapat luar biasa diadakan untuk memilih pengganti yang layak. Banyak nama mencuat, sebagian besar adalah pria-pria senior yang sudah lama duduk di jabatan tinggi. Tapi sebuah kejutan terjadi. Di sebuah pertemuan tertutup, Pak Surya berdiri di depan semua dewan dan manajer utama, lalu membuka suara. Saya sudah mempertimbangkan banyak hal. Saya ingin menyerahkan tongkat estafet ini kepada seseorang yang sudah menunjukkan integritas, kerja keras, dan dedikasi tanpa batas. Sosok itu ada di depan kita semua sekarang. Semua orang menoleh ke arah yang ditunjuk Pak Surya. Anjani, suasana ruangan mendadak sunyi.
Beberapa mata melebar, beberapa lainnya terkejut. Anjani sendiri hanya bisa terdiam, merasa langkahnya membeku. Ia berdiri perlahan dari kursinya. "Maaf Pak, saya... Pak Surya tersenyum. "Kamu sudah membuktikan diri selama bertahun-tahun. Bukan hanya memimpin tim, tapi membawa perusahaan ini bertumbuh di masa-masa sulit. Kamu layak." Adit berdiri lebih dulu bertepuk tangan. "Saya setuju." Satu persatu yang lain ikut bertepuk tangan. Riuh tepuk tangan itu memenuhi ruangan, dan Anjani menunduk, menahan haru yang menyeruak di dadanya. Beberapa minggu setelah keputusan itu diumumkan, Anjani resmi diangkat sebagai CEO PT Arta Mandiri Sejahtera. Ia mengenakan setelan blazer abu-abu elegan, berjalan menyusuri koridor panjang, menuju ruang kerjanya yang baru. Di depan pintu kaca besar bertuliskan Chief Executive Officer, ia berdiri sejenak, menghela napas panjang, mengingat semua perjalanan hidupnya. Dari perempuan yang pernah ditinggalkan suami, hidup dalam kemiskinan, membesarkan 3 anak seorang diri, hingga kini memimpin perusahaan besar. Ia mendorong pintu itu dengan senyuman tegas. Siska, sekretarisnya, berdiri dan membungkuk sopan. "Selamat pagi Bu Anjani, jadwal hari ini sudah saya siapkan." Anjani tersenyum hangat. "Terima kasih Siska, ayo mulai hari ini dengan semangat." Malamnya, di rumah sederhana yang kini jauh lebih nyaman dari dulu, Anjani duduk di ruang keluarga bersama anak-anaknya. Risa yang kini sudah SMA membantu Nina mengerjakan PR. Rio, yang mulai tumbuh menjadi pemuda, sibuk menyusun desain untuk hobi barunya. "Bunda sekarang CEO ya?" tanya Rio tiba-tiba, membuat semua menoleh. Anjani tersenyum. "Iya nak, tapi itu semua karena kalian juga." Risa mendekat memeluk Anjani. "Bunda selalu bilang kita harus kuat. Sekarang Bunda yang paling kuat." Anjani membelai kepala putrinya. "Kita kuat karena kita saling jagen." Di hatinya Anjani tahu perjalanan ini masih jauh, tapi ia sudah membuktikan. Perempuan yang dianggap remeh itu kini berdiri di puncak, dengan kepala tegak dan hati penuh kasih sayang. Ia bukan sekadar CEO. Ia adalah pemimpin yang lahir dari luka, yang ditempa oleh kesabaran dan disemangati oleh cinta untuk anak-anaknya. Dunia berputar, kadang di atas, kadang di bawah. Ricky merasakannya lebih dari siapapun. Bisnis rotinya, yang dulu dia elu-elukan, kini hanya kenangan pahit. Awalnya dia begitu percaya diri, merasa hebat setelah berpisah dari Anjani, mengira dunia akan tunduk padanya. Tapi keputusan gegabah, ambisi tanpa perhitungan, dan kepercayaan yang salah kepada rekan bisnis membuat semuanya runtuh, tertipu, terlilit utang, ditinggalkan oleh wanita yang dulu dikejarnya. Rumah disita, mobil hilang. Hidupnya kini hanya sisa-sisa keangkuhan yang memudar. Di sebuah ruang tunggu kecil, Ricky duduk gelisah sambil menatap tangan kasarnya. Ia melamar sebagai manajer produksi di sebuah pabrik roti modern milik grup Arta Mandiri Sejahtera. Baginya ini hanya sekadar pekerjaan. Ia tak punya pilihan lain. Ia hanya tahu perusahaan ini besar dan punya banyak unit usaha, termasuk pabrik yang membuka lowongan. Ricky Prasetya, suara perempuan muda dari pintu menyebut namanya. Ricky berdiri cepat. "Iya, saya. Silakan masuk Pak." Wawancaranya di ruang sebelah. Proses wawancara berjalan lancar. Pengalaman Ricky sebagai pemilik bisnis membuatnya tampak meyakinkan di mata pewawancara. 2 hari kemudian, ia menerima kabar bahwa ia diterima, dan disinilah ia sekarang, berdiri di antara deru mesin adonan raksasa, aroma roti yang menguar memenuhi udara. Ia mulai merasa nyaman lagi, meski jauh dari kejayaan masa lalunya. Hingga suatu hari, kabar beredar di pabrik bahwa CEO akan melakukan inspeksi mendadak. Semua pegawai bersiap rapi. Ricky berdiri di jajaran depan, menunggu bersama manajer lainnya. Ia ingin menunjukkan performa terbaiknya. Ini bisa jadi peluang naik jabatan. Langkah kaki terdengar dari lorong. Seorang wanita berwibawa dengan setelan blazer krem melangkah masuk bersama beberapa staf eksekutif. Kepalanya tegak, senyum ramah namun penuh harisma.
Saat wanita itu menoleh ke arahnya, napas Ricky tercekat. Anjani berdiri di hadapannya. Wajahnya tetap sama, tapi matanya lebih tajam, sikapnya lebih tegas. Ia menghentikan langkah, menatap pria yang pernah menghancurkan hatinya. "Oh, kamu," ucap Anjani, datar namun penuh makna. Ricky mundur setengah langkah, kaku. "Kamu CEO di sini?" Suaranya parau. Anjani menyilangkan tangan di depan dada, menghela napas pelan. "Saya Anjani Pramesti, CEO Arta Mandiri Sejahtera. Mulai hari ini, semua produksi roti di pabrik ini ada di bawah pengawasan langsung saya." Beberapa manajer lainnya hanya melirik, tak paham ketegangan di antara mereka. Ricky terpaku di tempatnya, menelan ludah, wajahnya pucat pasi. Pertemuan itu seperti hantaman petir di siang bolong. Setelah sesi inspeksi selesai, Anjani memanggil Ricky ke ruang rapat kecil. "Duduk," ucap Anjani sambil menunjuk kursi di hadapannya. Ricky duduk perlahan, tangannya gemetar. "Anjani, aku..." "Tidak perlu basa-basi Ricky," potong Anjani dengan suara tenang. "Saya tahu kamu melamar ke sini, tapi saya tidak ikut campur proses rekrutmen. Kamu diterima karena HR menilai kemampuanmu, bukan karena aku." Ricky menunduk. Aku nggak tahu kamu di sini. Aku nggak pernah Anjani menatapnya lurus. "Dunia ini kecil, Ricky. Lebih kecil dari rasa sakit yang dulu kamu kasih ke aku dan anak-anak." Diam sejenak. Ricky menghela napas berat. "Aku salah, Jan. Aku hancur sekarang. Bisnis rotiku bangkrut. Aku nggak punya siapa-siapa lagi." Anjani menegakkan badan. "Itu pilihanmu. Dan sekarang kamu di sini sebagai karyawan saya, profesional. Lakukan tugasmu dengan baik. Aku tidak bawa masalah pribadi ke pekerjaan." Ricky menatap wajah mantan istrinya. Ia tahu wanita itu sudah berubah. Ia bukan lagi Anjani yang pasrah dan lembut seperti dulu. Ia pemimpin yang tegas dan tak bisa diremehkan. "Baik, Bu Anjani," jawab Ricky akhirnya. Suaranya terdengar berat tapi jelas. Hari-hari berikutnya, Ricky bekerja keras. Tapi di dalam hatinya ada rasa malu, bersalah, juga kekaguman. Setiap kali melihat Anjani berdiri di ruang rapat, memberikan arahan memimpin rapat besar, ia sadar betapa bodohnya dirinya di masa lalu. Ia melihat bagaimana semua karyawan menghormatinya. Ia mendengar bisik-bisik tentang keberhasilan Anjani membawa perusahaan keluar dari krisis, tentang program beasiswa bagi anak karyawan, tentang kepemimpinannya yang adil. Satu malam, setelah inspeksi di pabrik selesai, Ricky memberanikan diri mendekati Anjani yang sedang bersiap pulang. "Anjani," panggilnya pelan. Anjani menoleh, menunggu tanpa berkata apa-apa. "Aku cuma mau bilang makasih, karena nggak mempersulit aku kerja di sini. Aku nggak pantas diterima baik-baik." Anjani menghela napas, matanya teduh tapi tajam. "Aku nggak lakuin ini buat kamu, Ricky. Aku lakuin ini karena aku tahu orang harus dikasih kesempatan kedua. Tapi ingat, kesempatan cuma datang sekali dari aku." Ricky mengangguk pelan. "Aku ngerti." Anjani melangkah pergi, membiarkan Ricky berdiri sendirian di parkiran. Di belakangnya, lampu gedung perusahaan bersinar terang seperti masa depan baru yang sedang ia genggam tanpa bayang-bayang masa lalu. Sudah hampir 2 bulan sejak Anjani dan Ricky kembali berada di bawah atap perusahaan yang sama. Setiap hari Anjani mengamati, menganalisis tanpa memberi isyarat siapa dirinya selain sebagai CEO. Di ruang kerjanya yang sunyi, Anjani duduk di balik meja menatap layar laptop. Di layar itu, laporan hasil evaluasi kinerja tim produksi terpampang jelas. Nama Ricky Prasetya berada di urutan manajer dengan performa yang cukup baik, tapi ada catatan khusus dari beberapa bawahannya. Pak Ricky sering menunjukkan sikap merendahkan staf produksi, terutama yang baru. Beliau sering mengambil keputusan sepihak tanpa diskusi dengan tim. Anjani mengetuk-ngetukkan ujung pena ke meja, hatinya berat. Ia berharap Ricky sudah belajar dari masa lalu, tapi sepertinya pria itu belum banyak berubah. Di ruang produksi, Ricky berjalan cepat, suaranya lantang, memberi instruksi dengan nada tinggi. Di belakangnya, beberapa staf hanya bisa menunduk, enggan membantah. "Jangan banyak tanya, kerjain aja sesuai instruksi saya."
bentak Ricky pada seorang staf baru yang ragu menyusun kemasan roti. Anjani berdiri tak jauh dari sana bersama Siska dan kepala HRD. Ia mengamati dalam diam. Matanya menangkap jelas sorot ketakutan di wajah para staf. Ia menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Dia masih seperti dulu, gumam Anjani pelan. Siska melirik, ragu. Bu, kita mau lanjut tinjauan ke ruang pengepakan? Anjani mengangguk. Iya, kita lanjut. Sore itu, Anjani duduk di ruang meeting lantai 8, menelahah laporan mingguan. Tak lama, Adit masuk membawa map hasil evaluasi perilaku karyawan. Jen sapa Adit sambil duduk santai. Tentang Ricky, Anjani memandang Adit sekilas, lalu mengalihkan perhatian kembali ke layar laptop. Aku tahu, kamu nggak perlu ngomong, Dit. Adit tersenyum tipis. Tapi aku tetap mau bilang, kamu nggak harus nahan diri terus, Jen. Semua orang punya batas sabar. Anjani menutup laptop pelan. Ia menghela napas, memandang jendela besar yang menghadap ke langit sore. Aku nggak tahan karena aku lemah, Dit. Aku tahan karena aku kuat. Adit terdiam, mengamati wanita di hadapannya yang dulunya rapuh, kini teguh bagai karang. Beberapa hari kemudian, Ricky dipanggil ke kantor pusat untuk meeting bulanan para manajer. Di sana, ia kembali menunjukkan sikap lama yang membuat beberapa manajer lain tak nyaman. Saya rasa departemen lain yang bikin target nggak tercapai bulan lalu, kata Ricky sambil menyilangkan tangan, suaranya sinis. Divisi pemasaran selalu janji manis, tapi di produksi yang kena dampaknya. Seorang manajer pemasaran, Pak Wahyu, mengerutkan kening. Kami sudah upayakan banyak, Pak Ricky. Tapi kalau jalur produksi telat, alasan klasik, potong Ricky, menyeringai tipis. Anjani yang duduk di ujung meja hanya diam, memperhatikan. Tatapannya tajam, tapi ia memilih menahan diri. Ia ingin melihat sampai sejauh mana Ricky akan melangkah sebelum ia bertindak. Di ruang kerjanya, Anjani merenung sendirian. Ia menatap foto ketiga anaknya di atas meja. Risa kini semakin dewasa, Rio mulai jadi remaja yang bijaksana, dan Nina sudah suka menulis cerita. Kalau Bunda kasih tahu siapa Ricky sebenarnya, apa kalian siap? Bisiknya pelan pada foto itu. Ia tahu, cepat atau lambat, masa lalu itu harus dibuka. Tapi bukan sekarang. Ia masih harus memastikan apakah Ricky pantas tahu tentang keluarga yang telah ia tinggalkan. Satu malam, Anjani berjalan melewati lorong pabrik setelah inspeksi mendadak. Ia mendengar suara keras dari ruang logistik. Ini kerjaan berantakan semua. Apa kalian gak punya otak? Suara Ricky terdengar keras membentak staf yang tengah lembur. Anjani melangkah masuk. Ruangan hening seketika saat para staf melihatnya. Pak Ricky, ucap Anjani, tenang tapi penuh wibawa. Ada masalah di sini? Ricky tersentak. Ia buru-buru menunduk, suaranya mengecil. Tidak, Bu. Hanya sedikit koordinasi ulang saja. Anjani menatap semua staf. Kalau ada masalah komunikasi, jangan segan lapor ke HR. Tidak ada tempat bagi arogansi di perusahaan ini. Ricky diam. Anjani mengangguk pada staf lain, lalu melangkah keluar, meninggalkan suasana yang kaku di belakangnya. Beberapa minggu berlalu, Anjani terus memantau Ricky dari jauh. Ia melihat betapa sulitnya pria itu melepaskan sifat lamanya. Ia juga tahu tak mudah merubah seseorang hanya karena mereka jatuh. Tapi Anjani juga sadar dirinya kini adalah pemimpin, bukan untuk membalas masa lalu, tapi membawa kebaikan di masa depan. Malam itu di rumah, Risa menghampiri Anjani yang duduk membaca dokumen. Bunda, kata Risa lembut. Rio tadi lihat foto ayah waktu dia nyari file lama. Anjani menutup mapnya. Oh ya, Risa menatap ibunya serius. Bunda, ayah itu ada di perusahaan Bunda ya. Anjani diam. Jantungnya berdebar pelan. Dari dulu Bunda selalu jaga perasaan kita, lanjut Risa. Tapi kami gak apa-apa kok Bun, kami udah cukup kuat sekarang. Anjani menarik napas panjang, tersenyum lembut. Bunda cuma nunggu waktu yang tepat. Dan saat itu hampir tiba. Hari itu,
Awan tebal menggantung di atas kawasan industri tempat pabrik roti Arta Mandiri Sejahtera berdiri. Seakan mencerminkan suasana hati Anjani yang kian hari, kian berat melihat tingkah Ricky di kantor. Meski bisnis rotinya telah lama runtuh, Ricky tetap berjalan dengan dada membusung. Ia masih memandang dirinya di atas orang lain hanya karena jabatan manajer yang disandangnya. Ia merasa pengalaman masa lalunya lebih dari cukup untuk menjadi pemimpin tanpa perlu mendengar suara tim. Anjani tahu, kesombongan itu yang dulu meruntuhkan rumah tangga mereka. Dan kini, ia menyaksikan bekas luka itu masih menganga di hati Ricky. Siang itu, ruang rapat pabrik penuh sesak dengan tim produksi. Mereka membahas proyek ekspansi besar untuk varian baru roti sehat yang dirancang oleh tim riset. Proyek itu adalah andalan perusahaan tahun ini dan Ricky menjadi penanggung jawab produksi. Namun, rapat yang seharusnya berjalan lancar berubah panas karena sikap Ricky. "Apa-apaan ide kalian?" bentak Ricky kepada kepala teknisi. "Kita nggak butuh inovasi rumit kayak gini. Bikin aja yang biasa, cepat selesai." Kepala teknisi, Pak Herman, mencoba tenang. "Tapi, Pak Ricky, ini permintaan dari divisi pengembangan. Kita harus menyesuaikan mesin dan SOP baru. Banyak alasan, kalau kalian gak bisa kerja cepat, saya cari orang lain." Hardik Ricky membuat suasana ruangan menjadi tegang. Anjani, yang ikut rapat melalui konferensi video dari kantor pusat, mengamati semua itu tanpa berkata sepatah kata pun. Wajahnya tetap tenang, tetapi matanya tajam mengawasi gerak-gerik Ricky. Di akhir rapat, semua orang meninggalkan ruangan dengan wajah lesu. Hanya Ricky yang tampak puas, meskipun hanya dia yang tersenyum. Beberapa hari berikutnya, masalah mulai muncul. Proyek produksi molor. Bahan baku menumpuk karena tidak ada koordinasi yang baik. Beberapa staf memilih mengundurkan diri karena tekanan yang berlebihan dari Ricky. Anjani memanggil kepala HR, Siska, ke kantornya. "Laporan pengunduran diri staf produksi bertambah lagi?" tanya Anjani sambil menatap file di tangannya. Siska mengangguk. "Sudah 4 orang minggu ini, Bu. Mereka bilang gak tahan dengan gaya kepemimpinan Pak Ricky." Anjani menutup file itu perlahan. "Baik, mulai sekarang pantau semua keputusan yang dia ambil. Saya ingin semua proses kerja tim produksi transparan." Siska tampak ragu. "Bu Anjani, kenapa nggak langsung bertindak? Maksud saya, Bapak itu kan..." "Biarkan dia menghadapi konsekuensinya sendiri," potong Anjani lembut tetapi tegas. "Orang seperti Ricky harus belajar dengan caranya sendiri. Kalau saya langsung campur tangan, dia nggak akan pernah sadar dunia sudah berubah." Siska mengangguk, meskipun matanya masih menyimpan keraguan. Beberapa minggu berlalu. Proyek produksi makin kacau. Deadline hampir lewat dan banyak masalah teknis yang tidak teratasi karena Ricky menolak saran dari timnya. Akhirnya, rapat darurat diadakan di kantor pusat. Semua kepala departemen hadir, termasuk Ricky. "Proyek varian baru ini menjadi tanggung jawab semua tim," kata Anjani di depan ruangan rapat besar. Suaranya tenang, tapi setiap kata seperti pisau yang mengiris tipis-tipis. Namun, ada satu divisi yang gagal memenuhi komitmennya. Semua mata tertuju pada Ricky. Ia merengut tetap berusaha mempertahankan harga dirinya. "Maaf Bu," ujar Ricky. "Tapi masalah ini bukan sepenuhnya salah tim produksi. Tim riset juga terlalu muluk. Desain produk mereka sulit diwujudkan." Anjani tersenyum tipis. Desain itu disetujui setelah evaluasi lintas divisi, termasuk produksi. "Kamu menyetujuinya, Ricky?" Ruangan Henning. "Ketika kamu menerima proyek ini, artinya kamu menyanggupi tantangan yang ada. Dan sebagai manajer produksi, kamu bertanggung jawab memastikan semua berjalan." Ricky tertunduk sesaat. Ini pertama kalinya Anjani memanggil namanya tanpa embel-embel Pak. Anjani menutup laptopnya. "Kami akan menunjuk tim audit internal untuk mengevaluasi ulang seluruh proses produksi. Dan Ricky, kamu akan tetap memimpin, tapi di bawah pengawasan langsung mereka." "Bu?" Ricky berusaha menyela. Anjani berdiri mengakhiri rapat. Pertemuan selesai. Setelah rapat,
Ricky mengejar Anjani yang berjalan di lorong menuju ruangannya. Anjani panggilnya, kali ini tanpa embel formal. Anjani menoleh menatap Ricky tanpa ekspresi. Ada apa? Ricky menelan ludah. Kenapa kamu gak pecat aku aja sih? Dari awal kamu pasti tahu aku gak becus kan? Anjani menghela napas, matanya sedikit melembut. Karena aku ingin kamu belajar, Ricky. Belajar jadi pemimpin, bukan bos. Ricky diam. Kata-kata itu menghantam keras di dadanya. Kamu pikir kamu bisa kendalikan orang dengan suara keras dan ancaman? Lanjut Anjani. Di sini mereka nggak takut sama kamu. Mereka cuma takut gagal karena kamu nggak mau dengar. Ricky mengepalkan tangan, matanya berkaca-kaca. Aku cuma pengen dianggap hebat lagi. Anjani menatapnya lekat. Hebat itu bukan soal siapa yang paling keras, Ricky. Tapi siapa yang paling mampu bikin orang lain percaya meski tanpa suara. Malam itu, Ricky duduk sendirian di ruangannya. File laporan berserakan. Ia menatap kaca jendela, melihat bayangannya sendiri. Bukan lagi pria sukses seperti dulu, tapi juga belum menjadi pria yang baru. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa lelah dengan egonya sendiri. Pagi itu, suasana kantor pusat Arta Mandiri Sejahtera tampak berbeda. Sebuah pengumuman besar telah dikirimkan ke seluruh divisi. Rapat umum bersama CEO, wajib hadir untuk semua manajer dan kepala departemen. Ricky menerima email itu sambil mengernyitkan dahi. Rapat umum? Gumamnya, menggerakkan mouse komputer membaca ulang jadwal di layar. Ia baru beberapa bulan di perusahaan itu, tapi rumor tentang CEO wanita yang misterius dan jarang tampil di depan publik sudah sering ia dengar. Ia pikir palingan hanya formalitas, dia menarik dasinya, berdiri, dan merapikan berkas sebelum menuju ruang auditorium. Ruang rapat besar itu megah, dengan desain modern dan suasana formal. Barisan karyawan dari berbagai departemen memenuhi tempat duduk. Mereka berbisik pelan, penasaran apa yang akan dibahas hari ini. Ricky duduk di barisan tengah bersama para manajer lainnya. Matanya mengamati panggung di depan, kosong kecuali podium berlogo perusahaan. Adit, kepala operasional, berdiri di sisi kiri ruangan, sesekali menatap jam tangan sambil berbicara lewat alat komunikasi. Tiba-tiba, lampu ruangan meredup, sorotan lampu mengarah ke panggung. Suara pembawa acara terdengar jelas. Hadirin, marilah kita sambut CEO Arta Mandiri Sejahtera, Ibu Anjani Pramesti. Suasana hening, langkah kaki terdengar mantap. Anjani berjalan anggun menuju podium, mengenakan setelan jas putih elegan. Wajahnya tenang, matanya fokus. Aura wibawa dan ketegasan terpancar dari setiap geraknya. Ricky terpaku. Tubuhnya menegang, matanya membelalak. Itu gak mungkin. Bisiknya pelan, nyaris tak terdengar. Tangannya gemetar, napasnya memburu. Wanita itu, wanita yang kini berdiri gagah di depan semua orang, adalah Anjani. Mantan istrinya, Anjani berhenti di depan mikrofon. Ia menatap seluruh ruangan, diam beberapa detik, membiarkan rasa penasaran memenuhi udara. Lalu ia mulai berbicara. Selamat pagi semua, suaranya lembut tapi tegas memenuhi auditorium. Saya Anjani Pramesti, CEO Arta Mandiri Sejahtera Group. Terima kasih sudah hadir di rapat penting hari ini. Beberapa orang tampak antusias bertepuk tangan, tapi Ricky membisu. Tubuhnya membatu. Ia merasakan seolah lantai bergeser di bawah kakinya. Dunia yang ia kenal jungkir balik. Sebagian dari kalian mungkin baru pertama kali melihat saya secara langsung. Lanjut Anjani senyum tipis di bibirnya. Namun saya mengenal banyak dari kalian melalui laporan, dedikasi, dan semangat kerja keras kalian yang luar biasa. Anjani menatap berkeliling. Matanya berhenti sejenak, tepat di tempat Ricky duduk. Tatapan mereka bertemu. Ricky langsung menunduk merasa jantungnya seperti diremas. Perusahaan ini, lanjut Anjani, berdiri di atas nilai integritas, ketekunan, dan rasa hormat. Nilai yang saya perjuangkan bukan hanya karena saya seorang pemimpin,
tapi karena saya pernah berada di titik terendah dalam hidup saya. Saya mengerti bagaimana rasanya diremehkan, dipinggirkan, bahkan diabaikan. Ricky memejamkan mata sejenak. Hatinya bergejolak. Setiap kata Anjani terasa seperti anak panah yang menghunjam dadanya. Anjani menatap lurus ke depan. Hari ini saya ingin mengingatkan bahwa masa lalu tidak akan menentukan siapa kita selamanya. Tapi tindakan kita hari ini akan menentukan siapa kita di masa depan. Tepuk tangan Rio memenuhi ruangan. Namun, di tengah gemuruh itu, Ricky hanya bisa duduk membisu. Ia menatap Anjani yang kini seolah berdiri di dunia yang jauh dari jangkauannya. Bukan lagi wanita yang dulu ia rendahkan dan tinggalkan. Setelah rapat selesai, semua orang berdiri, menghampiri Anjani, memberi selamat dan hormat. Beberapa bahkan mengantre untuk berbicara langsung dengannya. Ricky tetap duduk, tangannya mengepal erat, pelipisnya berdenyut. Adit mendekatinya dari belakang. Ricky, panggilnya pelan. Ricky menoleh, tatapannya kosong. "Kamu kaget ya?" tanya Adit pelan, senyumannya tipis. Ricky menarik napas berat. "Aku gak tahu harus gimana." Adit menepuk bahunya. "Sekarang kamu tahu siapa yang ada di depan kamu." Ricky mengangguk lemah. Ia berdiri, memberanikan diri melangkah ke depan. Anjani sedang berbicara dengan salah satu investor ketika ia melihat Ricky mendekat. "Mbake, Bu Anjani," suara Ricky berat, seperti tertahan di tenggorokan. Anjani menoleh, mengangguk sopan. "Ada yang bisa saya bantu, Pak Ricky?" Resmi, dingin. Jarak mereka seperti langit dan bumi. Ricky menggigit bibirnya, matanya berkaca-kaca. "Kamu beneran Anjani?" Anjani tersenyum samar. "Sejak kapan aku berubah, Ricky? Aku hanya menemukan diriku yang sebenarnya." Ricky tertunduk. Dadanya sesak. "Maafkan aku," Anjani menatapnya, lama dalam. "Maaf bukan untukku, tapi untuk dirimu sendiri." Ia lalu melangkah pergi, meninggalkan Ricky sendirian di tengah ruangan yang mulai kosong. Malam itu, Ricky duduk di kamar kosnya yang sempit. Di tangannya, foto lama Anjani dan anak-anak mereka. Air matanya jatuh, membasahi gambar masa lalu yang tak bisa diulang. Ia akhirnya sadar, wanita yang ia remehkan dulu kini menjadi seseorang yang bahkan tak bisa lagi ia gapai. Dan untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasa hancur. Malam itu, Ricky duduk di kursi kayu reyot di kamar kosnya. Lampu neon yang menggantung di langit-langit memancarkan cahaya kekuningan, membuat bayangan samar di dinding usang. Di tangannya ia genggam sebuah foto lama, potret keluarga kecilnya saat Anjani masih tersenyum di sampingnya, menggendong Risa, dan Rio duduk di pangkuannya. Air matanya jatuh begitu saja tanpa bisa ditahan. Dulu, ia merasa segalanya ada di genggamannya. Sekarang, bahkan bayangan masa lalu terasa menjauh. "Apa aku sebodoh itu?" bisiknya pelan, nyaris tak terdengar. Keesokan harinya, Ricky duduk di bangku taman kecil dekat kantor pusat Arta Mandiri Sejahtera. Ia sudah menunggu sejak pagi, berharap bisa bicara langsung dengan Anjani tanpa suasana formal kantor yang dingin. Saat Anjani berjalan keluar dari lobi, mengenakan setelan jas krem dan syal hitam sederhana, Ricky berdiri. Ia menunduk dalam-dalam saat Anjani mendekat. "Anjani," sapa Ricky perlahan. Suaranya bergetar. "Boleh aku bicara?" Anjani berhenti di depan bangku taman itu. Tatapannya datar, tapi tak sekeras sebelumnya. "Bicara apa, Ricky?" Ricky menarik napas panjang, mencoba menata hatinya. Ia menatap wajah wanita yang dulu ia tinggalkan. Namun kini, dia justru berharap bisa mengulang waktu. Aku minta maaf," kata Ricky akhirnya. "Atas semuanya. Atas aku yang dulu, atas cara aku memperlakukan kamu dan anak-anak." Anjani menatap Ricky beberapa detik tanpa ekspresi, lalu menghela napas. Ia duduk di bangku yang sama, menjaga jarak beberapa sentimeter. "Sudah terlambat untuk itu, Ricky." Ricky mengangguk pelan. "Aku tahu, aku gak harap semuanya kembali kayak dulu. Aku cuma pengen kamu tahu aku nyesel." Anjani menunduk, kedua tangannya saling menggenggam di pangkuan.
Apa kamu benar-benar menyesal karena apa yang kamu lakukan? Atau karena kamu kalah? Tanyanya tajam. Ricky tertegun. Hening sejenak. Aku? Awalnya mungkin begitu. Jawabnya jujur. Tapi sekarang, aku sadar aku kehilangan segalanya bukan karena orang lain, tapi karena diriku sendiri. Mata Anjani sedikit melunak, meskipun ia tetap menjaga sikap. Kalau benar kamu sadar, buktikan. Bukan ke aku, tapi ke anak-anak. Ricky mengangguk cepat. Boleh aku ketemu mereka. Anjani menatap jauh ke depan, ke arah taman yang rindang. Ada keraguan yang tersisa di matanya. Tapi ia tahu, anak-anak mereka juga punya hak untuk memilih. Aku akan tanya Risa dan Rio. Kalau mereka mau, aku akan atur waktunya, kata Anjani akhirnya. Tapi jangan berharap terlalu banyak, Ricky. Mereka sudah terlalu lama hidup tanpa ayah. Ricky menunduk, menerima kenyataan itu. Seminggu kemudian, Anjani menjemput Risa dan Rio sepulang sekolah. Di dalam mobil, mereka bertiga duduk dalam diam. Hanya suara musik pelan mengisi suasana. Anjani melirik ke kaca spion. Risa, Rio, ibu mau tanya sesuatu. Risa, gadis remaja kelas 2 SMP, menoleh dari bukunya. Rio, bocah laki-laki kelas 4 SD, menghentikan game di tabletnya. Ibu ketemu ayah kalian minggu lalu, ucap Anjani hati-hati. Dia ingin bertemu kalian. Risa terdiam, wajahnya langsung menegang. Buat apa? Tanyanya, suaranya dingin. Rio menunduk, mengusap lututnya yang tertutup celana training. Dia masih ingat sama kita. Anjani menarik napas panjang. Dia nyesel nak, dia minta maaf. Risa menggigit bibirnya. Aku nggak butuh maaf dia, Bu. Kalau Rio? Tanya Anjani pelan. Rio mengangkat bahu. Kalau cuma ketemu sebentar aku mau. Tapi jangan sendiri ya, Bu. Anjani menatap mereka dari spion, menahan haru. Ibu akan temani. Hari Minggu sore, mereka bertemu di kafe kecil dekat taman kota. Ricky sudah datang lebih awal, duduk gelisah dengan tangan yang berkeringat. Saat Anjani datang bersama Risa dan Rio, ia berdiri kaku. Rio menatap Ricky ragu, sementara Risa duduk tanpa banyak bicara. Hai, Rio, sapa Ricky pelan. Kamu makin gede. Rio tersenyum tipis. Udah kelas 4 ya. Ricky mengangguk cepat. Matanya berkaca-kaca. Waktu cepat banget ya, maaf ayah nggak ada waktu itu. Risa hanya melirik, kemudian kembali fokus pada minuman koklat di depannya. Ngapain sekarang datang? Udah telat. Ricky menelan ludah. Ia menghela napas berat. Ayah salah, nggak ada alasan buat itu. Tapi ayah mau mulai sekarang. Kalau kalian masih mau ayah ada. Risa tak menjawab. Namun di matanya ada bayangan rasa sakit yang perlahan mencair. Malam itu, saat mengantar anak-anak pulang, Anjani mengajak Ricky bicara di parkiran. Kamu gak akan mudah dapetin hati mereka lagi, kata Anjani. Tapi setidaknya kamu udah mulai. Ricky menatap Anjani dengan pandangan tulus. Aku gak mau balik ke masa lalu, Jan. Aku cuma mau jadi ayah yang lebih baik buat mereka, walau terlambat. Anjani mengangguk pelan. Kita lihat sejauh mana kamu bisa buktikan itu. Ricky tersenyum getir. Terima kasih karena masih ngasih aku kesempatan ketemu mereka. Anjani menatapnya sejenak, lalu berjalan kembali ke mobil. Ricky berdiri sendiri di parkiran, menatap langit malam. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ia merasa lebih ringan. Penyesalan memang tak bisa menghapus masa lalu, tapi setidaknya ia punya masa depan yang layak diperjuangkan. Langit pagi di kota itu tampak cerah, awan putih melayang tenang di atas gedung-gedung tinggi. Di ruang rapat utama Arta Mandiri Sejahtera, suasana lebih hangat dari biasanya. Hari itu ada pertemuan evaluasi tahunan sekaligus penyampaian visi perusahaan ke depan. Semua karyawan hadir, termasuk Ricky, yang duduk di deretan tengah mencatat dengan tekun. Anjani berdiri di podium, mengenakan setelan putih sederhana namun elegan. Wajahnya tenang, sorot matanya tajam namun ramah. Sejak menjadi CEO, ia selalu memimpin dengan sikap profesional,
bijaksana, dan tegas. Hari itu pun ia berbicara dengan suara mantap. Perusahaan ini tidak hanya tentang angka dan keuntungan, ucap Anjani memandang seluruh karyawan. Ini tentang orang-orang di dalamnya, tentang bagaimana kita tumbuh bersama. Kita belajar dari masa lalu, memperbaiki diri, dan melangkah dengan integritas. Ricky menatap Anjani dengan penuh hormat. Di kursinya, ia mengepal tangannya pelan, mengingat kembali perjalanan yang telah membawanya ke tempat ini. Ia tahu, pria sombong yang dulu ia kenal dalam dirinya, kini bukan lagi siapa dirinya. Beberapa hari kemudian, di taman kecil di belakang kantor, Ricky menghampiri Anjani yang sedang duduk membaca laporan. Anjani, sapa Ricky hati-hati. Anjani mengangkat wajahnya, meletakkan berkas di pangkuan. Ada apa, Ricky? Ricky menarik napas dalam-dalam. Aku cuma mau bilang, terima kasih. Anjani mengangguk pelan. Untuk apa? Untuk kesempatan. Untuk nggak nyudutin aku waktu itu. Dan untuk ngajarin aku bahwa harga diri itu nggak datang dari merasa lebih tinggi dari orang lain, jawab Ricky jujur. Anjani menatapnya dalam. Aku nggak ngajarin apa-apa, Ricky. Kamu yang akhirnya belajar sendiri. Ricky tersenyum tipis. Dan aku akan terus belajar. Ada keheningan sebentar sebelum Anjani berbicara lagi. Kita nggak akan pernah kembali jadi seperti dulu. Aku harap kamu ngerti. Aku ngerti, jawab Ricky cepat. Mantap. Aku nggak lagi ngarepin itu. Aku cuma mau jadi ayah yang lebih baik buat Risa, Rio, dan Nina. Anjani tersenyum tipis. Itu saja sudah cukup. Mereka berdua terdiam. Bukan lagi sebagai musuh, bukan pula sebagai pasangan. Mereka sekarang adalah dua orang dewasa yang pernah saling menyakiti, tapi memilih melanjutkan hidup dengan cara yang lebih baik. Beberapa bulan kemudian, Ricky terlihat makin berubah. Ia bekerja keras sebagai manajer produksi di pabrik roti yang kini menjadi bagian dari grup Anjani. Ia ramah terhadap timnya, mendengarkan pendapat, bahkan sering turun tangan membantu di jalur produksi. Risa yang kini mulai sekolah SMA perlahan membuka hati. Rio sering mengobrol dengan Ricky lewat video call tentang pelajaran dan game yang ia mainkan. Bahkan Nina yang sudah mulai bisa bicara menyebut ayah meskipun masih gagap. Suatu malam di rumahnya, Anjani duduk di ruang tamu, menata album foto keluarga bersama anak-anaknya. Ia tersenyum melihat foto Risa di acara kelulusan SMP, Rio saat lomba futsal, dan Nina yang tersenyum malu-malu di hari ulang tahunnya. Ia merasa tenang. Tak ada yang kurang. Hidupnya mungkin penuh liku, tetapi ia berdiri tegak, lebih kuat dari yang pernah ia bayangkan. Di sebuah seminar kepemimpinan wanita, Anjani menjadi pembicara utama. Ia berbicara tentang perjalanannya, tentang jatuh bangun hidupnya, tanpa perlu menyebutkan nama atau masa lalu dengan gamblang. Setiap orang punya titik terendah, ucap Anjani di atas panggung di hadapan ratusan peserta. Tapi yang menentukan siapa kita bukan seberapa jauh kita terjatuh, melainkan seberapa kuat kita bangkit. Tepuk tangan membahana di ruangan itu, dan di kursi penonton, Ricky hadir, diam-diam. Ia tersenyum, bangga melihat wanita yang dulu ia remehkan, kini menjadi inspirasi banyak orang. Anjani tetap fokus membesarkan anak-anaknya dan memimpin perusahaannya. Ricky menata ulang hidupnya, menjadi pribadi yang lebih rendah hati, dan ayah yang lebih bertanggung jawab. Kisah mereka bukan tentang kembali bersama, melainkan tentang bagaimana masing-masing belajar menjadi versi terbaik dari diri mereka sendiri.